Oke, kita akan membahas soal nomor 14. Nah, soal 14 ini itu membahas mengenai kimia inti ya. Jadi kita akan coba sedikit mengulas mengenai kimia inti. Nah, jadi di sini kita akan coba mulai dari dasar dulu. Jadi di sini itu kan kita misalkan punya unsur gitu ya, unsur X. Nah, di sini itu ada A dan di sini ada Z. Nah, A itu dia itu sebagai nomor masanya ya. Jadi di sini itu sebagai nomor massa. Kemudian Z itu dia itu sebagai nomor atom. Nah, Z itu juga bisa dikatakan sebagai jumlah protonnya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita juga akan mengenal yang namanya neutron. Nah, neutron itu adalah A dikurang dengan Z. Jadi di sini sama dengan A dikurang dengan Z. Contoh, misalkan di sini saya punya suatu unsur yang memiliki nomor massa misalkan 50 gitu ya. Kemudian Z-nya itu atau nomor atomnya misalkan 20. Nah, kalau ditanya itu protonnya berapa, jadi langsung aja kita lihat nomor atomnya, yaitu 20. Kemudian selanjutnya kalau yang kita atau yang si soalnya itu tanya neutronnya, kita tinggal lihat aja di sini 50 dikurang dengan 20. Jadi hasilnya sama dengan 30. Gampang banget ya, anak SD juga bisa, Bang. Nah, tapi bukan ini yang akan kita coba selesaikan. Ada sesuatu yang nggak lebih sih, lumayan rumit gitu. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya isotop. Nah, isotop itu kita lihat aja diakhiri dengan huruf P ya. Jadi, isotop itu adalah unsur yang memiliki jumlah protonnya sama gitu. Jadi di sini itu protonnya itu sama. Jadi contoh misalkan di sini saya punya unsur ya. Coba kita ubah warnanya. Jadi misalkan saya punya unsur X, di sini saya punya unsur Y. Nah, di mana di sini itu untuk nomor massanya itu A, kemudian nomor atomnya B. Nah, ini C, di sini D. Nah, kita lihat di sini, kalau yang dikatakan protonnya sama, berarti di sini itu B-nya itu sama dengan D. Jadi di sini itu B itu sama dengan D. Nah, kalau sama itu dikatakan sebagai isotop. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan coba membahas mengenai isobar. Nah, isobar itu dia dikatakan memiliki nomor massanya sama. Jadi nomor massa itu sama. Massa ya, sama. Oke, nah massa itu S-nya 2 kali ya. Nah, kayak gini, kayak gitu ya. Nah, nomor massanya sama. Jadi contoh misalkan di sini saya punya dua unsur lagi nih. Jadi unsur ini ya saya coba buat lagi. Ini coba kita ubah warnanya. Nah, di sini unsurnya ada A, di sini B. Nah, di sini unsur Y-nya, di sini C, di sini D. Nah, dia dikatakan sebagai isobar ketika dia itu nomor massanya sama. Jadi, yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi, A itu sama dengan C. Nah, dia dikatakan sebagai isobar. Nah, yang terakhir itu adalah isoton. Isoton. Nah, kita lihat N itu kan isoton ya. N itu adalah neutron. Jadi di sini itu neutronnya harus sama. Neutron sama. Nah, ini contoh misalkan saya punya senyawa lagi ya. Di senyawanya itu di sini A, di sini B, kemudian di sini Y ya, di sini C, di sini D. Nah, dia dikatakan isoton ketika dia itu neutronnya sama dengan neutron yang ini. Jadi neutron dari X itu sama dengan neutron dari senyawa Y. Nah, itu sama aja kayak gini. Neutron itu kan A dikurang B ya. Berarti di sini A dikurang B itu sama dengan C dikurang D. Kayak gitu. Nah, ini sedikit mereview. Kita coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini kita coba untuk bahas. Di sini di antara unsur-unsur atau ion berikut yang termasuk isotop adalah, nah sebetulnya jawabannya itu adalah yang ini ya, yang A. Jadi yang ada warna birunya itu adalah yang A. Nah, coba kita cek ya. Jadi isotop tadi itu adalah dia yang memiliki protonnya sama.
Jadi di sini tuh yang bagian bawahnya itu sama. Jadi kita lihat bahwa di sini 26, di sini 26. Nah, dia sama kan? Berarti dia dikatakan sebagai isotop. Kalau yang B, ini 11, ini 12. Beda. Di sini ini 20, di sini 20. Nah, di sini juga sama ya. Jadi ini tuh betul juga sih sebetulnya. Jadi ini betul juga. Kemudian yang ini 19, ini 11. Ini salah berarti ya. Kemudian ini 12, ini 8. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang A dan yang B. Tapi bingung juga ya kalau misalkan ada dua pilihan yang benarnya sama, tapi di sini kita memilih salah satu gitu. Jadi di sini kan ada dua pilihan ya antara A dan B, terus kita milih salah satu. Nah, ternyata di kunci jawabannya itu adalah yang A. Kita bisa kunci jawabannya itu bisa menerima dia, tapi bukan dia yang diinginkan. Oke ya. Jadi dia bisa jadi kunci jawabannya itu bisa menerima dia, tapi bukan dia yang diinginkan. Kayak gitu. Nah, ini kenapa saya nulis B ya, harusnya C. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita masuk ke soal nomor 15. Nomor 14 ya. Kita masuk ke nomor 14, tapi di sini ada tipe B dan di sini tipe C. Nah, coba kita lihat. Untuk yang tipe B, di sini di antara unsur-unsur atau ion berikut yang termasuk isobar adalah, nah isobar tadi kita lihat bahwa nomor masanya sama ya. Jadi di atas unsurnya ini sama. Jadi kita lihat di sini 54, di sini 56. Beda ya. Nah, kemudian kita lihat di sini 24, di sini 24. Nah, ini sama berarti ini benar. Yang ini 40, yang di sini 42. Beda ya, salah. Nah, ini tuh kan bukan nomor massa ya, tapi ini tuh muatan. Nah, ini salah ya. Terus ini juga salah. Kayak gitu, karena ini muatan, bukan nomor massa. Kemudian untuk yang tipe C di sini, di antara unsur atau ion berikut yang termasuk isoton. Nah, isoton tadi adalah A dikurang B, itu sama dengan C dikurang D. Jadi kalau kita lihat di kunci jawabannya itu adalah yang C ya. Jadi di sini itu kita lihat 40 dikurang dengan 18 itu bakal sama dengan 42 dikurang dengan 20. Jadi di sini 40 dikurang 18 itu kan hasilnya 12 ya. Nah, kemudian di sini eh, 40 dikurang dengan 18. Itu benar nggak? Bukan ya. Tapi 22 ya. Kan 12. 22. 42 dikurang 20 hasilnya 22. Nah, sama kan? Nah, karena sama maka jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang A, B, D, E silakan teman-teman coba aja ya untuk membuktikan. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan soal nomor 14. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.